Halo teman-teman, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Bertemu lagi dengan saya Ari di channel Kupas Anime. Kali ini saya akan menceritakan spoiler Tokyo Revengers episode 17. Oke, tanpa banyak omong langsung saja kita simak videonya. Saat di pemakaman umum, terlihat Maiki, Draken, Chifuyu dan Takemichi sedang ziarah di makam kakak Maiki yaitu Shinichiro. Maiki berkata kepada Takemichi, "Jadi kau sudah dengar tentang kematian kakakku?" Draken juga berkata, "Shinichiro-kun benar-benar orang yang keren." Draken juga berkata kepada Takemichi, "Kami sudah tahu, tidak ada yang bisa dilakukan dengan insiden itu sekarang, bukan berarti Baji dan Kazutora menginginkan hal itu." Dan di sini terungkap, bahwa motor yang akan dicuri Baji dan Kazutora itu adalah hadiah Shinichiro untuk Maiki. Dan motor tersebut sekarang menjadi motor favorit Maiki. Maiki menjelaskan semuanya kepada Takemichi, jika dia sudah memaafkan Baji, tapi tidak untuk Kazutora, karena dia adalah orang yang membunuh kakaknya. Maiki berkata kepada Takemichi, "Kenapa kau membawa wakil kapten divisi pertama, dan bukan Baji? Apa yang kau inginkan Takemichi?" Takemichi teringat ketika dia berbincang pada Chifuyu sebelumnya. Chifuyu menjelaskan alasan Baji masuk ke Valhalla adalah untuk membongkar rencana Kisaki. Sedangkan ia akan menyelidiki Kisaki dari luar. Chifuyu meminta bantuan kepada Takemichi untuk menyelesaikan ini semua. Lalu Takemichi berkata, "Apakah Baji-kun mengatakan padamu bahwa dia akan menyelidiki Kisaki?" Chifuyu lalu menjawab, "Ya, dia tidak mengatakannya, tapi aku tahu cara berpikirnya, karena aku sudah ada di sisinya sejak lama." Chifuyu lalu bertanya balik kepada Takemichi, "Saat pelantikan kapten divisi ketiga, meskipun di situasi seburuk itu kau memukul Kisaki, apa yang kau inginkan Takemichi?" Takemichi langsung kebingungan mau menjawab apa. Kita kembali lagi pada perbincangan Takemichi dengan Maiki. Takemichi lalu memanggil Maiki dan berkata dia ingin menginginkan sesuatu. Aslinya di pikiran Takemichi dia memikirkan jika dia membawa Baji pulang, maka Kisaki akan dikeluarkan. Jika Kisaki dikeluarkan maka masa depan kemungkinan akan berubah dan Hina akan selamat. Tapi, Takemichi spontan menjawab pertanyaan Maiki tadi dengan jawaban dia ingin menjadi ketua Toman. Maiki dan Draken langsung pergi dan tertawa. Draken pun berkata, dia benar-benar idiot. Tak ketinggalan Chifuyu juga berkata, "Kau tidak punya akal Takemichi, kau benar-benar tidak bisa membaca suasana." Tiba-tiba Chifuyu malah mengajukan penawaran, jika dia akan membawa Takemichi ke puncak Toman tapi jika dia mau bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini dengan Chifuyu. Takemichi merasa kaget dan berkata, "Hah, jadi kau sungguh berpikir kalau aku memiliki apa yang dibutuhkan untuk menjadi ketua Toman?" Chifuyu lalu berkata, tidak sama sekali. Tapi aku tetap akan membantumu." Nah di sini mereka berdua sepakat untuk bekerja sama. Chifuyu lalu ingin menyelidiki sepenuhnya hubungan Kisaki dengan Valhalla. Takemichi lalu berkata, "Apakah kau punya petunjuk?" Lalu mereka berdua pergi ke sebuah warung dan ternyata pegawai warung itu adalah Osanai, mantan ketua Mebius. Osanai lalu menceritakan saat pertama kali dia bertemu dengan Kisaki. Osanai menceritakan Kisaki terlihat seperti orang biasa, tapi Kisaki menawarkan kepada Osanai jika dia ingin membantu Osanai menjadi penguasa di Tokyo. Chifuyu dan Takemichi mendengarkan cerita Osanai dengan baik. Osanai lalu berkata, "Anehnya, ketika aku mendengarkan apa yang Kisaki katakan, semua berjalan dengan lancar. Dalam 1 tahun, aku berubah dari orang idiot menjadi pemimpin yang menguasai Shinjuku." Chifuyu lalu bertanya kepada Osanai, "Artinya, penyebab kau menjadi ketua Mebius adalah Kisaki?" Osanai lalu menjawab, "Ya, tidak mungkin orang yang hanya terampil berkelahi dapat membentuk geng." Chifuyu lalu bertanya lagi, "Berarti Kisaki adalah bawahan yang paling dipercaya Osanai?" Osanai menjawab, "Bagi Kisaki aku adalah batu loncatan, aku menyadarinya pada pertarungan tanggal 3 Agustus. Osanai juga menceritakan pada pertarungan tanggal 3 Agustus itu semuanya adalah rencana Kisaki. Kisaki memanipulasi Pachin agar mempunyai alasan untuk bertarung dengan Toman, lalu Kisaki seakan-akan membuat masalah itu adalah rencana Osanai." Setelah Osanai ditusuk dari belakang, Kisaki bilang kepada Osanai jika dia tidak suka apa yang dilakukan Osanai, lalu Kisaki pergi mendekati Maiki. Saat Kisaki dan Maiki bertemu, Kisaki menawarkan cara untuk membuktikan Pachin tidak bersalah. Lalu Chifuyu bertanya, kenapa Kisaki melakukan hal yang sangat merepotkan. Osanai lalu menjelaskan, tujuan Kisaki saat keributan tanggal 3 Agustus itu adalah mengambil keuntungan dari kematian Draken, sehingga dia bisa mengambil posisi nomor 2 yang kosong.
Dalam hati Takemichi berkata, Kisaki adalah penyebab semua ini. Osanai juga mengatakan, bahwa dirinya dibuang Kisaki, tetapi sekarang Kisaki sudah mempunyai pedang berikutnya di tangannya, pedang tersebut adalah Hanma Suuji. Takemichi lalu bertanya, maksudmu Hanma dari Valhalla? Osanai menjawab, ya. Chifuyu pun berkata, kenapa kau tidak membalas Kisaki, kau hanyalah pion di dalam permainan Kisaki, benarkan Osanai? Osanai lalu menceritakan bahwa dia bisa saja membunuh seseorang, tetapi Kisaki lebih licik dan berbahaya, dia bisa membunuh seseorang tanpa mengotori tangannya. Osanai tidak mau ikut campur dengan Kisaki. Ketika Chifuyu dan Takemichi sedang berjalan, Chifuyu berasumsi ketua dari Valhalla itu adalah Kisaki. Chifuyu menjelaskan kepada Takemichi alasan dia berasumsi seperti itu adalah sekarang Kisaki ada di Toman jadi tahta ketua di Valhalla kosong. Dalam hati Takemichi berkata, Kisaki adalah ketua Valhalla, kenapa Kisaki ada di Toman, kenapa Kisaki berlawanan dengan Valhalla, ada banyak hal yang tidak aku mengerti. Takemichi lalu pergi ke masa depan lagi untuk bertanya sesuatu kepada Draken. Takemichi meminta tolong kepada Naoto untuk membantunya bertemu dengan Draken. Setibanya di penjara, Takemichi bertemu dengan Draken, dan bertanya, apa kau ingat geng motor tanpa pemimpin di tahun 2005 Draken-kun? Draken pun menjawab, Valhalla. Takemichi lalu bertanya lagi, apakah ketuanya Kisaki? Draken langsung menjawab, tidak, ketua dari Valhalla adalah Maiki. Takemichi yang mendengar hal itu merasa kaget. Draken juga mengatakan, geng Valhalla adalah geng yang dibuat untuk Maiki. Takemichi yang mendengar hal itu merasa kaget dan langsung berbicara, Valhalla adalah geng yang dibuat untuk Maiki-kun, bukankah itu tidak mungkin? Maiki ketua Toman kan? Draken lalu menjawab, tidak mungkin, kau juga ingatkan. Dalam hati Takemichi berkata, ketuanya adalah Maiki-kun, aku juga ada di sana. Draken lalu menceritakan kejadian waktu itu, 12 tahun yang lalu, saat Halloween berdarah, Toman diambil alih oleh Valhalla, dan dengan Valhalla sebagai intinya geng Tokyo lahir kembali, itulah Toman saat ini. Sekedar info, Halloween berdarah adalah kejadian Toman dan Valhalla bentrok. Pada kejadian itu adalah hari di mana Toman pertama kali kalah. Toman kalah karena kesalahan Maiki. Takemichi merasa bingung dan bertanya, kesalahan Maiki? Draken menyesali kejadian waktu itu, dia tidak menyadari beban yang dibawa Maiki seorang anak 15 tahun sendirian. Di hari itu Maiki tidak bisa mengontrol emosinya, sampai membunuh Kazutora. Takemichi kaget mendengar hal itu. Draken juga mengatakan, Maiki tidak pernah ketangkap itu karena Kisaki menyiapkan kambing hitam. Maiki telah jatuh, Toman dilahap oleh Valhalla, ketuanya adalah Maiki, dan wakilnya adalah Kisaki. Toman membengkak menjadi organisasi yang besar. Ternyata tujuan Kisaki masuk ke Toman adalah mengincar Maiki. Takemichi merasa bingung dengan cerita yang diceritakan Draken. Takemichi tidak percaya bahwa Maiki membunuh Kazutora. Draken lalu berkata kepada Takemichi, apa kau yakin kau tidak akan membunuh Kazutora jika kau ada di posisi Maiki? Di hari itu Kazutora membunuh Baji. Sontak Takemichi merasa kaget dan berkata, hah, Kazutora membunuh Baji? Setelah pulang dari sel tahanan, di perjalanan Takemichi dan Naoto berbincang, di sini Takemichi masih saja tidak percaya bahwa Maiki membunuh orang. Takemichi menangis karena mengingat kejadian yang tidak bisa dia pahami. Takemichi melihat Baji dan Kazutora mati, dan Maiki yang berlumuran darah. Tetapi, pada saat itu Maiki menunjukkan ekspresi sedih. Takemichi pun ingin menyelamatkan Maiki. Nah itu dia spoiler episode 17, terima kasih sudah menonton sampai jumpa di video selanjutnya. Nantikan spoiler episode selanjutnya di channel Kupas Anime.